Gak boleh bohong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang soleh solehah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, hari ini kita akan menyambung BSI yang sebelumnya, yaitu tentang akhlak tercela atau sifat yang tidak baik, teman-teman. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang hasad atau dengki terhadap orang lain, hari ini kita akan membahas tentang berbohong. Nah, berbohong itu teman-teman adalah dosa besar. Berbahaya sekali berbohong ini, sehingga dapat menyebabkan kita tidak disayangi oleh Allah. Nah, bayangkan kalau kita suka berbohong, kita tidak akan disayangi oleh Allah. Oleh Allah saja tidak menyayangi, apalagi manusia. Siapa sih yang suka dengan orang yang suka berbohong? Pasti tidak ada ya, teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai anak soleh dan solihah tidak boleh berbohong. Kita harus selalu berkata jujur. Oke, nah bagaimana sih ceritanya? Yuk kita simak video berikut ini. Seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan kepada kita bahwa suatu hari dia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar." Janganlah kalian berbohong, karena berbohong itu membawa kita kepada keburukan, dan keburukan membawa kita menuju neraka. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, tahu nggak siapa sih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat pintar. Beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang paling mengerti tentang Al-Qur'an. Beliau bisa menjadi seperti itu karena beliau selalu belajar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an juga sering membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan menyiapkan sandal, air, atau siwak untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertubuh kecil dan kurus, tetapi beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Beliau termasuk di antara penduduk Mekah yang pertama masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an masuk Islam setelah bertemu Rasulullah SAW dan Abu Bakar saat mengembalakan kambing majikannya. Ketika itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an melihat mukjizat Rasulullah SAW yang bisa membuat kambing yang kurus bisa diambil susunya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ikut serta dalam banyak peristiwa penting. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an termasuk sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah atau Afrika dan juga ikut hijrah ke Madinah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an juga mengikuti semua peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, tepatnya tahun 32 Hijriyah, Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia di Madinah dan dimakamkan di kuburan Baqi bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tadi berisi tentang apa ya? Ada yang tahu? Hadis Rasulullah SAW di atas
berbicara tentang salah satu dari sifat tercela, yaitu berbohong. Adik-adik yang dirahmati Allah, apakah kalian pernah berbohong? Anak soleh dan solihah tidak akan pernah berbohong. Berbohong hanya dilakukan oleh anak-anak yang nakal saja. Nah, tahu nggak berbohong itu apa sih? Ya, berbohong itu adalah lawannya jujur. Berbohong berarti mengatakan sesuatu yang tidak sama dengan sebenarnya. Bohong termasuk perbuatan yang tercela dan berdosa, teman-teman. Sedangkan jujur adalah perbuatan yang terpuji dan berpahala. Tentunya teman-teman yang dirahmati Allah tidak akan berbohong karena bisa mendapatkan dosa besar ya, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berbohong karena berbohong itu perbuatan tercela. Kenapa berbohong itu perbuatan tercela? Karena berbohong itu dosa dan termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bahwa seseorang yang berbohong akan banyak melakukan perbuatan jahat. Semakin banyak berbohong, berarti dia makin banyak berbuat kejahatan. Dan kelak di akhirat akan masuk neraka. Nauzubillahi min zalik ya teman-teman. Tentu dong teman-teman yang soleh dan solihah tidak mau masuk neraka ya. Sebagai seorang muslim, kita semua pasti ingin masuk surga. Sekali saja berbohong akan menjadikan dia untuk selalu berbohong. Jika dia tidak bertaubat, kelak di akhirat akan masuk neraka. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lidah kita ya teman-teman, agar tidak berbohong, walaupun hanya sekali saja, agar kita selamat dari azab Allah yang pedih. Nah, coba perhatikan. Pada gambar ini ada seorang anak bernama Salman. Salman ingin membeli sebuah mainan baru, tetapi Salman tidak punya uang, teman-teman. Salman pun mau meminta uang kepada ayahnya. Salman mengatakan kepada ayahnya bahwa uang tersebut akan digunakan untuk bersedekah. Padahal Salman hanya ingin membeli mainan. Astagfirullahalazim. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, menurut teman-teman apakah Salman berbohong? Salman mengatakan kepada ayahnya bahwa uang itu akan disedekahkan kepada fakir miskin. Ternyata Salman memakai uang itu untuk membeli mainan dan tidak ada niatan untuk bersedekah. Salman telah berbohong kepada ayahnya. Salman juga telah berbuat dosa, teman-teman. Nah, teman-teman, jangan ya dicontoh sifat Salman tadi yang sudah berbohong kepada ayahnya. Karena itu merupakan dosa besar, teman-teman. Nah, sebagai anak yang solih dan solihah, kita harus selalu berkata yang jujur dan tidak akan berbohong kepada siapapun. Nah, teman-teman, jadi itu tadi adalah cerita tentang berbohong. Apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Bahwa kita sebagai orang Islam, sebagai anak yang solih dan solihah, harus senantiasa berkata jujur ya teman-teman. Oke, Ustazah yakin kalian semua pasti senantiasa berkata jujur. Apalagi kalian mencintai Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW itu teman-teman adalah orang yang sangat jujur. Jadi kita harus meneladani beliau ya. Oke, terima kasih banyak. Salam dan